Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, khususnya warga Muhammadiyah, baik pimpinan, kader maupun anggota di mana saja berada, yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena di tengah wabah, berkembangnya wabah pandemi COVID-19 ini, kita insya Allah tidak begitu merasa kesulitan dalam hal mengamalkan ajaran agama ini, ajaran Islam, syariat Islam ini, karena inilah hikmahnya kita berorganisasi, bersyarikat. Ada pedoman, ada panduan, ada tuntunan, ada maklumat, ada fatwa dari persyarikatan. Ini tujuannya adalah untuk mempermudahkan umat ini menjalankan ibadah di tengah kondisi yang tidak lazim, tidak normal. Jadi di tengah-tengah yang memang kita ini dihadapkan pada problem, ada masalah, kondisi yang tidak normal, kita tanpa susah payah mengkaji bagaimana syariat yang sebenarnya terkait dengan ibadah kita di musim bencana atau wabah, kita sudah mengangkat pemimpin-pemimpin kita yang kita percaya sebagai orang yang ahli di bidangnya, paham agama, juga paham tentang ilmu umum, ilmu kesehatan dan sebagainya. Mereka sudah merasa konsekuen, merasa bertanggung jawab untuk membimbing umat ini. Jadi rasa tanggung jawab untuk membimbing umat. Kemudian terbitlah adanya fatwa, terbitlah adanya maklumat, kebijakan dan sebagainya, agar umat ini tidak bingung. Jadi jangan salah, dengan maklumat malah jadi bingung, jangan. Jadi kita semakin jelas bagaimana kita beribadah, maka membuat kita semakin mantap dalam beribadah. Misalnya bagaimana tuntunan kita berRamadan, bagaimana kita berhari raya. Ini sudah lengkap, ada sekian produk, aturan atau panduan, tuntunan yang dibuat oleh pimpinan pusat. Ini luar biasa. Tinggal kita ini punya komitmen tidak, punya loyalitas tidak. Jadi kalau kita ini loyal, kita setia, taat pada pimpinan yang kita angkat itu, sebenarnya selesai, nggak ada masalah gitu. Mari kita selamatkan tuntunan itu, kita baca, kita hayati, kemudian kita amalkan, sudah aman. Jadi kita nggak usah bingung-bingung gitu. Terkait khusus dengan hari raya, kita dituntunkan supaya kita sholat Id di rumah masing-masing. Jadi di rumah masing-masing. Bahkan seandainya tidak bisa, ya sudah nggak sholat. Jadi ini tegas pimpinan pusat menghimbau agar warga Muhammadiyah, pimpinan kemudian kader dan warga Muhammadiyah untuk tidak melaksanakan sholat Id itu di lapangan atau tanah terbuka, juga tidak di masjid. Jadi alternatifnya hanya dua, sholat Id di rumah bersama keluarga atau tidak sholat Id. Nah, ini kan perlu pemahaman lebih lanjut. Soal mau dikaji sudah besok. Kita dikaji, silahkan saja. Tapi ini ketaatan, loyalitas harus kita dahulukan. Mengapa seperti itu? Ini sudah dibahas mendalam, panjang lebar oleh pimpinan pusat, dan kita tinggal sudah tahu, katakanlah sudah tinggal makanlah gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti itu. Kita bagaimana bisa sholat Id di rumah bersama keluarga dengan cara-cara yang biasa. Jadi sholat Id manhaj Muhammadiyah misalnya tetap 2 rakaat, kemudian kita mengawalinya dengan takbir 8 kali, karena setelah takbiratul ihram 1 kali, kemudian 7 kali, kemudian rakaat kedua 6 kali. Jadi setelah takbir intiqal, takbir berdiri, kemudian tambah 5 kali. Ini cara manhaj Muhammadiyah dalam hal sholat Id, sholat Id. Kemudian dipertegas ini untuk melafalkan niat
Ya, jadi di Muhammadiyah tidak ada melafalkan niat dengan usoli. Jadi niat itu adalah maksud dalam hati. Nah, kemudian keutamaan membaca surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah pada rakaat pertama dan kedua, monggo ya. Seandainya tidak bisa ya semampunya ya, semampunya. Ini cara melaksanakan sholat. Di khutbahnya juga begitu. Ya, di khutbahnya ala Muhammadiyah, manhaj Muhammadiyah mengawalinya dengan tahmid, bukan dengan takbir. Ya, khutbah bagi para khotib, para dai, ya, yang melaksanakan sholat id di rumah boleh melaksanakan khutbah. Ya, khutbahnya diawali dengan tahmid, dengan alhamdulillah atau innal hamdalillah. Ya, kemudian boleh di tengah-tengah khutbah dengan memperbanyak takbir. Kemudian khutbahnya hanya sekali, tidak ada khutbah dua kali, tidak diselingi dengan duduk. Ya, kemudian juga khutbahnya tolong duduk diperpendek karena masa pandemi ini. Ini di dalam keluarga. Jadi bapak-bapak ya bisa menerapkan ya, tuntunan ini dalam keluarganya sebagai khotib dan imam di dalam keluarganya, walaupun itu hanya bertiga, berdua atau berempat, monggo nanti kita selamatkan ya. Ini tuntunan dari pimpinan pusat Muhammadiyah kepada segenap pimpinan, kader dan warga Muhammadiyah. Mari bersama-sama lah, kita kompak, nggak masalah gitu ya. Tidak harus kita ke Tanah Labang. Karena itu risiko tinggi. Soal pembahasan fikih, usul fikih terkait itu nanti kita kaji, silahkan gitu. Yang jelas pimpinan pusat sudah menggodok, sudah mengkaji dengan berbagai disiplin ilmu, ya hasilnya seperti itu. Dan itu bukan main-main. Jadi pimpinan pusat membuat fatwa maklumat itu bukan sembrono, tapi memang penuh dengan rasa tanggung jawab dalam rangka kemaslahatan umat. Bagaimana umat ini biar aman, ya selamat, sehat semuanya, tetap bisa melaksanakan ibadah khususnya sholat id di hari raya itu. Ya demikian himbauan dari kami. Mari kita bersama-sama, khususnya pimpinan, ya khususnya pimpinan harus mencontoh. Ya walaupun ada beberapa pimpinan daerah, pimpinan wilayah yang barang siapa yang melanggar ini tok ke Muhammadiyah ya tidak sampai segitu, tapi saya berharap konsistensi pimpinan itu hendaknya mentaati kebijakan pimpinan yang di atasnya. Insyaallah kita akan bisa mengambil hikmah kita bersyarikat atau berorganisasi. Selamat berhari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.